Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini kita bersama-sama akan masuk dalam doa pagi. Kita bersyukur karena kasih, penyertaan dan berkat Tuhan dilimpahkan atas kita semuanya. Kita akan memulai doa pagi ini dengan kita bersama. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan, kita mengambil saat teduh. Bapa, di pagi hari pemberian ini, kami bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami ingin memulai hari kami bersama dengan Tuhan. Hadirlah dalam hidup kami, pimpin kami di pagi hari ini. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bersama-sama bernyanyi. Dengan kita nyanyikan Hitung Jemaat nomor 363 bait 1 dan bait yang kedua. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang ku puji Dialah. Mari kita bersama-sama kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih di pagi hari pemberian-Mu ini kami bangun pagi-pagi. Hari ini kami akan memulai hari baru pemberian-Mu ini dengan firman-Mu. Oleh karena itu hadirlah, sapalah kami, supaya di hari ini kami bersama-sama selalu dibimbing oleh tangan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, melalui sabda, firman, dan berkat. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dari kesaksian Nabi Yeremia. Pasalnya yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat 10. Kita akan membacanya dan merenungkannya demikian. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan aku ini masih muda, tapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Demikianlah yang berbahagia kita semua yang mau mendengarkan sabda Tuhan dan
memelihara dalam hidupnya hari demi hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang karena berbagai macam alasan mereka berusaha untuk menghindar dari panggilan Tuhan, menghindar dari tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Karena memang panggilan dan tanggung jawab yang diberikan itu bukan sesuatu yang mudah. Dan sekaligus banyak orang mengalami keraguan, ketakutan, dan ketidakpercayaan. Begitulah ketika Yeremia dipanggil oleh Tuhan untuk tugas khusus, di mana dia memanggil Yeremia dengan pendahuluan yang sudah sangat jelas bahwa Tuhan tahu siapa Yeremia, bahkan ditegaskan benar-benar tahu, benar-benar mengenal dia. Digambarkan sejak dalam kandungan, sejak dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Tapi memang Yeremia tidak begitu saja mengikutinya. Dia masih berargumentasi, beralasan. Dia mengatakan bahwa dia tidak pandai berbicara, masih muda. Padahal sudah dikatakan oleh Tuhan bahwa Tuhan tahu dan mengenal Yeremia. Tapi toh dia masih saja mengatakan tentang bahwa dia tidak mempunyai kemampuan. Dia ingin lari sebetulnya dari tanggung jawab ini. Dan lari karena memang dia takut memegang tanggung jawab itu. Dia takut dengan apa yang akan dihadapinya, dengan orang-orang yang akan dihadapinya. Karena itulah Tuhan yang mengetahui betul-betul siapa Yeremia dan apa yang ada dalam pikiran dan hati Yeremia. Dia menyatakan, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Tuhan berjanji untuk menyertai. Tuhan berjanji untuk melepaskan dia dari sesuatu yang tidak bisa ditanggungnya. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, begitulah Tuhan yang telah memilih kita. Dia tahu siapa kita, bahkan Tuhan tidak mungkin salah dalam memilih kita. Kecuali jikalau kita tidak mau mendengarkan dan takut lari dari tanggung jawab itu. Kita bisa membuat alasan apa saja. Dan betapa mudahnya mencari alasan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhanlah yang telah memberikan kepada kita tanggung jawab terhadap segala yang kita hadapi. Dan Tuhan tidak pernah lepas tangan dari apa yang telah dibebankannya atas kita.
dan berjanji menyertai. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Penyertaan Tuhan itu tentu lebih dari semuanya. Penyertaan Tuhan. Tuhan berkenan menyertai bersama dengan kita, hadir dalam kehidupan kita, hadir dalam segala peristiwa yang kita alami. Wah, itu luar biasa. Kita tidak sendirian. Kita tidak merasa bahwa kita ini dibiarkan begitu saja. Karena Tuhan bukan Tuhan pencipta yang menjadikan kita, lalu setelah menjadikan kita kemudian membiarkan begitu saja kita ciptaannya. Atau Tuhan mengirim kita di tengah-tengah kehidupan ini, lalu Tuhan di sana menonton kita yang sudah diberikan tanggung jawab ini. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Penyertaannya adalah segala. Karena itu betapa bahagianya ketika kita mampu mengungkapkan itu. Seringkali kita menyanyikan, yen nunggilan Gusti rinten dalu, mana langkung tentrem arahai. Itu penyertaan Tuhan yang kita imani. Hari ini kita akan masuk dalam hari baru pemberiannya. Pegangan kita, kekuatan kita adalah penyertaannya. Dan itu segalanya bagi kita. Selama memasuki hari baru, Tuhan menyertai. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu di tengah masa-masa sulit yang terjadi atas kami, di tengah pandemi yang terjadi, di tengah sulitnya usaha yang terjadi, di tengah segala pergumulan yang terjadi. Di atas semuanya itu, Engkau yang mengenal kami, memanggil kami untuk maksud penyelamatan. Karena itulah Engkau menyertai kami. Kami bersyukur ya Tuhan, sungguh-sungguh bersyukur. Kasih-Mu, penyertaan-Mu luar biasa bagi kami. Karena itu kami serahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, semua hal yang ada dalam hidup kami ini dalam tangan kuasa Tuhan. Kami serahkan juga ya Tuhan. Saudara-saudari kami yang sakit, yang ada dalam pergumulan, mereka yang kehilangan pekerjaan, yang kesusahan, dan berbagai-bagai persoalan hidup. Karena kehadiran-Mu Tuhan, itulah yang menguatkan mereka, menopang mereka, memberikan yang terbaik. Itulah Tuhan kami, memberikan yang terbaik. Kami bersyukur. Kami bersama-sama juga menyerahkan kehidupan kami di tengah-tengah jemaat kepunyaan-Mu di GKJ Madiun ini. Penyertaan-Mu lah ya Tuhan yang menopang jemaat-Mu ini. Sehingga kami, seluruh warga jemaat, Natua Diakan, pendeta jemaat, semuanya ya Tuhan boleh bersandar kepada-Mu. Kami serahkan kehidupan kami di tengah bangsa negara kami. Kami percaya Tuhan yang telah menempatkan kami di sini, tentu Tuhan memperlengkapi kami dengan segala hal yang perlu untuk kami. Sebab kami tidak pernah sendirian. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersama-sama akan melangkah di hari baru pemberian ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pagi ini kita bersama-sama memasuki hari baru beserta dengan Tuhan. Immanuel, salam Batu Nilan.